Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang CRUD yang kedua. Jadi kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu CRUD pertama itu tentang create. Nah, sekarang kita masuk ke CRUD kedua yaitu read and delete. Nah, pada pertemuan kali ini mahasiswa tentunya diharapkan bisa membuat REST API, get data, kemudian delete, dan mahasiswa bisa membuat UI Android list view untuk menampilkan data dari database. Dan kemudian yang terakhir, mahasiswa bisa membuat UI Android untuk melakukan delete data from database. Nah, untuk pertemuan kali ini tentunya ada project lagi. Projectnya itu untuk pekan depan, teman-teman akan membuat REST API sendiri, yaitu tentang edit mahasiswa, dan kemudian membuat UI untuk update datanya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat kurang lebih nanti kita buat seperti ini. Pertama itu untuk menampilkan data dari server atau dari database server di hosting teman-teman semua. Ini dari hostingan saya datanya. Komponen yang kita gunakan di sini di Java, pertama main activity. Main activity di sini untuk menampilkan untuk mengontrol Java-nya, untuk mengontrol hasil tampilan dari activity main-nya tentunya, di mana activity main ini ada list view seperti ini. Nah, kemudian di yang kedua itu ada CLV, control list view untuk data user. Nah, di sini untuk bagaimana kita bisa menampilkan data-data ini. Data-data di list view. Kalau main activity kan hanya fokus ke bagaimana dia menampilkan list view-nya. Kalau CLV data user, bagaimana data dari database itu bisa tampil di list view. Di mana kita kalau menggunakan list view, kita menggunakan 2 XML dong. Pertama untuk list view-nya itu sendiri, di mana list view-nya itu kita tempatkan di activity main. Kemudian untuk list item, tentunya kita juga membutuhkan list item. List item, ingat, list item yang ini. Kita buat juga list itemnya. Kemudian kita juga menggunakan menu. Di sini main.xml, tujuannya untuk apa? Yang ini temannya, yang tanda plus. Untuk menambahkan data. Karena kemarin kan kita sudah membuat add mahasiswa. Dan nanti di sini kalau kita klik ini, nanti pindah ke add mahasiswa. Nah, kemudian tentunya kita buat API dulu. Itu get data, untuk mendapatkan data dari database. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan delete. Nah, kita delete. Jadi kalau kita klik tadi yang di sini, klik ini, kemudian akan kita delete nanti. Nah, komponen yang kita gunakan, edit mahasiswa. Kemudian XML-nya itu activity edit mahasiswa. Karena menunya ada delete. Ya, yang seperti ini. Jadi API-nya kita tentunya buat delete mahasiswa.php. Nah, untuk edit datanya, ini menjadi proyek teman-teman. Bagaimana teman-teman nanti akan membuat API-nya sendiri untuk edit mahasiswa. Kemudian bagaimana memparsing data dari list view ke edit data mahasiswa, kemudian diupdate. Nah, seperti itu proyeknya. Gampang sekali sih proyeknya. Kalau teman-teman sudah paham ini, tinggal dimainkan. Apa sih yang akan berubah di API-nya, apa yang harus ditambah di UI Android-nya, seperti itu. Nah, proyeknya kurang lebih seperti ini, yaitu menampilkan ini kan sudah ada dari mata kuliah ini sudah ada ini. Kemudian untuk edit datanya pun formnya, UI-nya sudah ada sebenarnya. Tinggal teman-teman menyesuaikan dengan tampilan ini. Di sini ada rules-nya, aturan-aturan yang teman-teman harus penuhi, yaitu menampilkan soal data. Jadi menampilkan semua data. Misalkan dari data ini kita klik, kita akan tampil data name, nama, kemudian alamat, kemudian hobinya. Kemudian di sini sebelum mengupdate data, please soal dialog. Jadi kalau kita klik ini update data, tidak langsung terupdate. Ada pesan dulu alert dialog. Apakah kamu ingin mengupdate data? Nah, setelah itu klik yes, otomatis nanti terkirim. Nah, setelah terkirim, posisi kita kemana? Nah, di sini perintahnya intent to main activity. Jadi harus kembali ke main activity-nya lagi dan kelihatan bahwa memang datanya sudah diedit. Seperti itu, gampang sekali. Nah, untuk source code-nya saya sudah lampirkan di sini. Source code yang di sini source code CRUD-nya, kemudian ada source code API-nya. Tinggal di download untuk teman-teman yang lain. Ingat, untuk projectnya seperti biasa nanti saya akan tanya secara detail, jadi harus nonton videonya secara full, dan tentunya
harus paham, betul, bukan hanya lihat source code ini. Kalau source code ini kan dari punya saya sendiri. Jadi kalau hanya menjelaskan source code yang tidak detail, tentunya ya nilainya biasa-biasa saja. Karena nggak ada improvement. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi kita ke main activity, langsung saja. Kita ke read dulu main activity. Ada dua, main activity sama CLV data user. Oke. Untuk API-nya, teman-teman nanti pelajari sendiri. Ini gampang sekali kalau get data otomatis kita hanya pakai select. Kalau misalkan delete nanti hanya menggunakan delete seperti itu untuk API-nya. Saya hanya mau menjelaskan di UI-nya Android karena kemarin juga saya sudah jelaskan secara detail API-nya. Sekarang kita ke main activity Java. Di sini main activity-nya, di sini banyak. Ada main activity, kemudian activity main. Nah, di sini di activity main teman-teman bisa dilihat di sini kita akan membuat list view. Ingat, di sini ada ID-nya LV. Kemudian di dalam kita bungkus list view itu menggunakan swipe refresh layout. Jadi kalau kita tarik nanti akan merefresh seperti itu. Kemudian mana tombol? Tuh. Oke, sudah benar. Oke. Jadi di sini teman-teman saya jelaskan lagi di main activity kita akan menampilkan list view seperti gambar di slide tadi yang ini seperti ini. Nah, caranya tentunya di sini kita deklarasi variabel apa-apa yang kita butuhkan. Sini kita deklarasikan array list berbentuk string, name, address, lobby untuk nanti menampung dari data kita di database. Di sini untuk swipe refresh-nya, kemudian list view-nya. Sini konteks sebenarnya kita nggak pakai sih. Ini konteks itu mkonteks hampir sama dengan kalau kita buat main activity.dis di halaman ini seperti itu. Nah, kemudian kita load layout-nya activity main. Kemudian di sini kita pakai toolbar. Jadi di sini formatnya seperti format yang kemarin. Di sini kita ubah toolbarnya, kita hapus dulu terlebih dahulu. Kemudian kita add manual supaya kita bisa edit. Jadi kita action-nya di sini styles-nya kita ubah dari dark action bar menjadi no action bar. Jadi kalau kita no action bar, jadi kita no action bar di sini kita deklarasikan lagi toolbar. Nah, di sini toolbarnya untuk menampilkan toolbarnya. Karena kenapa? Kita sudah set no action bar. Jadi ingat, setiap halaman harus dideklarasikan toolbarnya karena sudah nggak ada toolbar. Betul. Kenapa kita harus deklarasikan? Ingat lagi kembali karena kita mau mengevaluasi, mau mengedit, mau mengcustomize toolbarnya. Nah, setelah itu toolbar kita masuk ke set variable. Di sini kita set atau kita konekkan list proses yang kita sudah deklarasikan list view-nya ke LV. LV ini ID dari list view itu sendiri di activity main. Kemudian ini juga refresh juga, refresh layout main kita juga konekkan. Kemudian progress dialog. Setelah itu di sini kalau kita klik, maksud saya kalau kita geser atau tarik ke bawah, nanti ada putar-putar loading itu, dia akan melakukan menjalankan scroll refresh. Nah, apa sih itu scroll refresh? Tentunya ini adalah function, ada fungsi. Nah, di sini untuk hanya modifikasi color saja, teman-teman. Sini fungsi scroll refresh, yaitu di sini mengambil data, terus set message-nya, progress dialognya, kemudian cancelable-nya false, kemudian kita tampilkan. Dalam scroll refresh ini ada get data. Nah, get data juga function, bagaimana kita nanti akan mendapatkan data dari database. Nah, kalau kita scroll refresh, kalau kita tarik ke bawah, biasa itu ada untuk refresh, tarik ke bawah, dia akan ke get data. Di sini get data. Get data yang mana? Nah, di sini itu di get data ini khusus untuk mengambil data dari database menggunakan API tentunya. Ingat lagi konsep API.
API sebagai jembatan antara UI aplikasi ke database servernya. Kemudian kita inisialisasi array dulu ini. Kemudian kita lampirkan di sini fungsinya untuk mendapatkan data-data array nanti dari data base. Kemudian di sini kita masukkan API-nya sesuai API teman-teman. Di sini linknya, sesuaikan, jangan mengikuti link punya aku. Kemudian di sini hanya tagging, kemudian priority sudah dijelaskan semua. Kemudian kita respon, kita ngambil respons, dari API-nya. Di sini kita dapat respons dari API-nya itu, kita mendapat status. Kalau misalkan dia bisa menampilkan data, kalau bisa dia menampilkan data, dia akan beri status tentunya true. Kalau kemudian resultnya ini nanti bentuk data, bentuk list data. Sebenarnya kalau dicek kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau kita cek, mohon maaf ini sangat ribet sekali di sini, jadi saya nggak terlalu konsen. Nah di sini kalau kita mau tampilkan datanya, mobile API target data. Nah datanya seperti ini. Kalau mau lebih cantik lagi, sebenarnya teman-teman bisa pakai Postman tadi, Postman seperti biasa, atau bisa pakai JSON parser online. Kita copy ini, kita paste sini. Nah datanya kurang lebih seperti ini. Nah statusnya true, resultnya. Nah ini result ini yang kita ambil, data-data yang ini yang kita mau tampilkan di UI Android-nya. Nah, di sini bagaimana kita menangkapnya? Nah, kita buatkan desain objek seperti ini. Ini berapa jumlah data, misalkan datanya ada 10, kita looping sampai 10 untuk mendapatkan 10 data tersebut. Nah, di sini kita sesuaikan, kita ngambil misalkan name, address, hobi, ini otomatis ini variabel dari atau key dari JSON-nya. Misalkan di sini name, ID, name, address, hobi, kita ambil name, address, hobi. Kemudian kita masukkan di variabel array name yang sudah dideklarasikan di atas tadi. Array name, address, array hobby. Nah, setelah itu, kita akan tampilkan data ini. Kita tampilkan ke database menggunakan satu kelas lagi, namanya CLV data user. Nah, kita buatkan CLV data user yang berbentuk adapter di sini nanti. Kita masukkan data dari atas. Name-nya, array name-nya, address, dan hobi. Nah, ini untuk mengset datanya. Jadi, sebenarnya kalau ini kan untuk mengambil data, tapi belum bisa mengeset data seperti ini. Nama pulang, 642513 itu kan belum di-set sebenarnya. Kita hanya mendapatkan data. Tapi bagaimana cara mengesetnya? Nah, kita menggunakan kelas ini, CLV underscore data user. Nah, bagaimana itu kelas CLV data user? Nah, CLV data user menerima inputan. Inputannya apa? Inputannya data dari apa yang kita dapatkan dari atas. Array name, array address, dan array hobby. Nah, kemudian kita olah di kelas tersebut. Nah, kalau kita ke kelas CLV data user, nah, di sini kita deklarasikan lagi datanya. Nah, di sini kita tangkap sebenarnya. Kita buat public CLV data user, kita tangkap release-nya name, tadi name, address, hobby. Nah, kita tangkap itu. Untuk namanya, di sini sebenarnya terserah namanya, tapi lebih bagus disesuaikan dengan apa yang kita tangkap tadi. Name, kemudian kita deklarasikan lagi di sini sesuai dengan deklarasi di atas. Kita samakan vname release sama dengan name di sini dari inputan user, ingat bukan inputan user sih, dari data JSON-nya, dari data JSON yang kita dapatkan tadi di main activity. Jadi ini data array name dari atas toh. Kita ambil, kita masukkan di sini. Kita deklarasikan bahwa vname itu adalah name, vname adalah name, dan seterusnya. Nah, get view, disinilah kita menampilkan bagaimana kita menampilkan data ke list view menggunakan list itemnya tadi. List item, bagaimana kita mengisi nanti list itemnya ini. Kita isi, ini kan datanya kosong. Kita isi itu dari data JSON-nya. Nah, caranya gampang sekali teman-teman. Kita ambil list view-nya, tentunya kita butuh layout-nya, list item-nya maksud saya. Kita masukkan di variabel raw view, jadi kita nanti pakai raw view.
terus untuk kemudian .venView by ID. Biasanya kan untuk connect-kan itu langsung saja venView. Jadi kalau kita menggunakan inflator, kita harus pakai ini, satu variabel view. Karena ini view dalam view. Seperti itu. Jadi di sini deklarasi komponen, hampir sama seperti biasa. Ini untuk mengkonekkan. Ini kita deklarasikan. Biasanya kan kita deklarasikan di atas text view name ini langsung saja. Text view name, text view name. Nah, karena yang mau ditampilkan itu hanya dua. Kalau kita lihat tampilannya di sini hanya nama sama name, berarti kita hanya tampilkan ini saja. Kita hanya deklarasikan ini saja. Kalau misalkan mau tampilkan 4 harus deklarasikan semua. Walaupun kita punya 4 data sebenarnya di sini, 4 data. Tapi yang mau ditampilkan hanya name sama name. Cara ngambilnya juga gampang. Hampir sama seperti biasa. Kita konekkan antara text view di Java dengan ID text view di XML-nya. Sebelum itu kita set text. Apa sih isi dari text view ini? Misalkan kita isi vname itu sama dengan name dari inputan dari JSON tadi. Kita set get position. Maksudnya position get position yang mana itu? Maksudnya kita set sesuai dengan posisinya. Misalkan yang ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Itu akan berurutan sesuai dengan loopingan JSON yang tadi di main activity yang ini tadi. Kemudian di sini kita set vname.getPosition, vname.getPosition. Ini otomatis terset namanya. Misalkan yang pertama itu Pulung, otomatis namanya nanti Pulung. Kemudian NIM-nya 425.13020 misalkan. Otomatis terset. Dan begitu seterusnya sampai loopingannya berakhir. Sampai datanya selesai di looping, di proses pengambilan data dari respon JSON di sini. Nah, setelah itu di sini saya custom sedikit, ini ada animasinya. Jadi lebih enak dilihat. Jadi kalau kita scroll, itu pakai animasi down from top, jadi lebih enak, lebih smooth kelihatannya. Kalau kita run, saya coba run juga. Oke, nanti kita sambil tunggu. Jadi lebih smooth. Nah, seperti itu teman-teman. Gampang sekali. Kemudian setelah itu di sini kan prosesnya untuk bagaimana kita men-set data-data yang kita dapatkan di list itemnya. Nah, kemudian kalau setelah itu agar list item itu tampil di list view, kita set juga list view-nya, list process, karena list process ada list view, kita set adapter. Ya, adapter itu apa? Adapter itu data yang sudah kita isikan, list item yang sudah kita isikan dengan data dari JSON itu sendiri. Jadi list itemnya kan tadi kosong, hanya layout biasa. Nah, sekarang sudah kita isikan dengan data dari JSON. Data dari JSON ini dari mana? Ini kan API yang terkoneksi ke database. Jadi datanya ini semua pure dari database. Kemudian kita set list view-nya. Ingat di sini untuk nge-set list view-nya. Kalau hanya sampai sini, itu belum jadi list view. Kalau sampai sini sudah di-set menjadi list view. Ini hanya list itemnya yang jadi. Yang satu-satu. Kalau list item hanya ini, yang satu baris. Satu persatu, tapi kalau kita set list view-nya sudah terpola jadi view. Nah, setelah itu kalau misalkan gagal pengambilan datanya, misalkan statusnya false, di sini akan menampilkan gagal mengambil data. Seperti itu. Simpel sekali. Di sini action add, karena tadi ada add di sini ya. Nah, kalau kita klik ini, otomatis nanti pindah ke add mahasiswa. Ini kan settingnya ingat, di settingannya di menu. Tadi karena kita ngambil di sini main, di sini menunya kita ngambil layout main ya, ini yang berfungsi main. Jadi kita tambah, ada icon plus. Nah, kalau kita klik itu, kemana? Biar sama dengan metode yang biasa. Kita ambil ID-nya dulu, apakah ID-nya sama dengan action 8. Kemudian kita intent ke add mahasiswa. Seperti itu. Setelah itu, kemudian kita melakukan delete. Delete prosesnya hampir sama, begitu pun nanti jadi yang projectnya untuk update hampir sama. Kalau delete kita buat activity baru lagi namanya edit mahasiswa. Kemudian tentunya kalau kita buat activity kita mendapatkan dua file Java dan XML. Edit mahasiswa, kemudian activity edit mahasiswa.
Nah, kalau edit mahasiswanya samakan saja dengan add mahasiswa yang tadi, tapi tinggal diubah di sini edit data mahasiswa, toolbar-nya atau action bar-nya juga tinggal diubah edit data, dan sama button-nya tinggal diubah jadi update. Nah, bagaimana proses di Java-nya, teman-teman? Gampang sekali. Ini teman-teman nanti isi untuk editnya. Ini saya jelaskan untuk delete-nya karena editkan untuk project-nya teman-teman. Tinggal isi nanti. Nah, di sini ketika selesai proses list view, di sini kita klik, di sini set on click, item klik. Jadi kalau kita klik, dia akan pindah ke halaman edit mahasiswa. Misalkan kalau kita klik ini, nanti dia pindah ke halaman edit mahasiswa, edit data mahasiswa misalkan. Edit data mahasiswa. Dan kemudian dia akan mengirimkan data. Data apa yang dia kirimkan? NIM. Nah, kenapa kita mengirimkan NIM di sini? Karena kita ingin mendelete. Nah, apa yang mau kita delete? Data. Nah, NIM di sini adalah field yang unik. Field yang unik yang tentunya bisa merepresentasikan data itu sendiri. Jadi dengan menggunakan NIM kita bisa mendelete siapa yang mau kita delete. Ingat, kita kalau mau mendelete, mengupdate harus menggunakan data yang unik. Di sini kebetulan NIM yang paling unik. Nah, kita kirim NIM, kemudian diedit mahasiswa, kita terima dong. Ini seperti biasa, ini proses deklarasi. Ini connect ke layout-nya, kemudian ini toolbar-nya, karena kita sudah pakai no action bar. Ingat, kita harus deklarasikan terus toolbar-nya, karena kita sudah nggak punya toolbar. Ingat, bukan hanya di Java-nya, tapi di XML-nya juga di sini toolbar. Tapi aman sih kalau ini karena kan source code-nya sudah saya lampirkan. Jadi untuk mahasiswa gampang sekali. Tinggal dipelajari, tinggal menjelaskan bagaimana cara menjelaskan secara detail nanti untuk mendapatkan poin yang maksimal. Oke. Setelah itu toolbar, oke, on back press, ingat lagi on back press untuk back, tapi mempertahankan save datanya. Nah, kemudian di sini kita tadi kan klik list view-nya, kemudian kita mengirimkan juga data ketika kita klik list view-nya, apa yang kita kirimkan? NIM. Nah, NIM di sini. Nah, di sini NIM ini berguna sekali untuk proses delete nanti. Nah, kemudian ini deklarasi bagaimana menghubungkan edit text di Java ke layout-nya. Ini progress dialog. Nanti teman-teman yang tambahkan saja untuk project edit datanya. Untuk update-nya saya kosongkan sengaja memang untuk nanti ditambahkan. Nah, di sini ingat karena di sini saya pakai menu untuk delete-nya. Ingat lagi di sini ada delete di sini. Ada tombol sampah di sini. Nah, ini untuk melakukan delete. Nah, tentunya kita pakai menu delete. Jadi kita buat menu lagi di sini. Menunya namanya delete. Nah, delete action delete ID-nya, title-nya delete. Nah, kita panggil, kemudian kita tangkap apakah ini action delete. Kalau iya, akan ada tampilan do you want to delete this name? Kamu mau menghapus name ini? Kalau ya, nanti saya muncul ini proses dialog, kemudian akan melakukan proses delete. Ini adalah proses delete-nya. Kita panggil API delete-nya, kemudian parameternya yang kita akan kirim. Parameter yang akan kirim adalah name. Kemudian kita tangkap responsnya dari user. Kalau responnya statusnya itu true, otomatis data deleted successfully. Datanya berhasil di delete. Dan otomatis di sini akan back ke main activity. Seperti itu. Kalau tidak ya tidak melakukan apapun. Gampang sekali. Nah, nanti teman-teman coba cek API-nya. Ini kan kita kirimkan API-nya nih. Nah, tentunya di situ kita hanya gampang sekali query-nya. Paling kita hanya delete data, delete atau delete all from table apa, kemudian kita where pakai name ini. Karena kita di API pasti akan menangkap name. Nanti di where dengan variable name-nya, seperti itu. Nggak perlu saya jelaskan lagi detail di API, itu sangat mudah sekali.
terlalu dimanjakan kalau seperti itu. Apalagi saya sudah lampirkan source code-nya. Ingat, untuk project-nya jangan santai-santai. Saya akan tanya secara detail lagi bagaimana proses source code ini berjalan. Jadi harus belajar baik-baik, karena CRUD ini penting juga untuk aplikasi teman-teman. Karena untuk project-nya itu adalah final untuk CRUD-nya sudah tidak ada CRUD lagi. Mungkin ada tambahan lagi satu mungkin untuk menginputkan data image. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat batin, sehat fisik dan batin juga. Kita melakukan proses belajar online ini karena ternyata ada beberapa kasus ya yang terjadi baru-baru ini di Makassar, pertikaian mahasiswa. Sebenarnya itu pertikaian yang tidak perlu sih, atau masalah juga karena kenapa. Tapi teman-teman diharapkan fokus saja dengan proyek ini untuk diselesaikan. Oke, saya rasa cukup. Semoga teman-teman bisa memahami ini semua, apalagi saya sudah lampirkan source code-nya. Tinggal teman-teman detailing, penjelasan-penjelasannya coba didengarkan ulang lagi. Kemudian kalau mau mengeksplorasi, silakan dieksplorasi dengan sangat baik. Cari referensi yang benar-benar bagus di YouTube. Banyak sekali referensi untuk proses CRUD. Dan banyak library yang bisa kita gunakan. Seperti itu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.